Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini seperti biasa John bakal membahas lagi tentang info seputar kartu prakerja. Karena banyak dari teman-teman yang udah request mengenai kendala teman-teman ya di komentar video sebelumnya. Karena banyak teman-teman yang insentif ketiganya belum cair juga, terus status teman-teman yang masih gagal juga, terus belum ada perubahan tanda-tanda perubahannya, dan teman-teman banyak yang masih menanyai tentang insentif survei kepekerjaan. Maka dari itu kita langsung hubungin aja CS Prakerja. Agastya ya Pak ya? Iya, Ya, dipanggil silakan Pak John Agastya. aja nggak apa-apa. Kenapa? Dipanggil John aja nggak apa-apa. Oh Pak John, baik. Pak John Iya. silakan informasi yang saya bantu. Iya, jadi begini, saya mau Hmm. mengajukan pertanyaan Pak. Sebelumnya ini kan Iya, kenapa, saya Pak? kan ini udah lama banget ya Pak ya. Ya. Ini sih sebenarnya punyanya kakak saya, cuman kan kakak saya nggak berani ngomong. Iya, baik. Jadi ini udah insentif ketiga kan ya. Sekarang kan Iya. jadwal udah insentif ketiga. Iya. Nah, tetapi insentif yang pertama dan kedua itu di sini keterangannya gagal. Keterangannya gagal, baik. Untuk keterangannya gagal sendiri, untuk Pak John ini insentif yang pertamanya tanggal berapa, mohon maaf? Tanggal 12 Mei 2020. 12 Mei ya Pak ya. Untuk yang 12 Mei kita coba bantu pengecekan data. Sebelumnya mohon maaf Pak John, ini untuk pemilik akun atas nama Sidi Sigi. Nurfadila. Untuk Pak Sidi ikut gelombang berapa di prakerjanya? Ini ikut gelombang pertama. Baik. Datanya sudah kita lengkapi, kita bantu pengecekan terlebih dahulu ya Pak ya. Ya. Untuk pengecekan data saya coba berikan Anda tunggu 1-2 menit. Mohon tunggu sebentar Pak John. Ya, nggak apa-apa. Halo Pak John. Halo. Ya, terima kasih Pak sabar menunggu. Pak John, di sini kalau dibantu pengecekan data untuk data Pak Sidi, pencairan di bulan Mei ini tidak berhasil dikarenakan ada kendala e-wallet, Pak John. Iya, jadi kemarin kan saya juga dikasih tahu sama adik saya maksudnya dikasih tahu Ya, sama baik. saya suruh dirubah ganti. Jadi pas itu Ya. kan pakai OVO, Ya. sekarang diganti pakai link aja. Dan kemarin baru saya ganti sih. Oh, baru kemarin. Iya. Kalau di sini Pak, dilihat di data kami tanggal 12 Mei kita sudah cairkan namun tidak berhasil. Kembali dananya kembali kepada prakerja. Tanggal 11 Juni juga sama, tidak berhasil karena memang kondisi yang tadi ya Pak ya, ada kendala e-wallet. Lalu ada juga ini evaluasi dari pemerintah mengakibatkan pencairan insentifnya tidak bisa dicairkan. Untuk yang bulan Juli, ini kan tanggal 11 Juli ya Pak ya. Iya, betul. Nah, ini masih belum terproses kan? Dikarenakan memang kondisinya ini paling terakhirnya nanti di tanggal hari ini Pak. Ini terakhir hari ini. Tapi dipastikan kembali Pak John, untuk data Pak Sidi yang bulan Mei dan Juni tidak hangus, walaupun gagal tidak dihanguskan ya Pak ya. Itu ditunda saja Pak. Nanti akan tetap dicairkan dengan catatan yang pertama untuk e-walletnya sudah tidak ada kendala. Yang kedua, jika memang kondisinya Bapak menggunakan e-wallet, semua data e-wallet harus sama dengan prakerja ya Pak ya. Iya. Nah, yang ketiga, Pak Sidi sudah mengisi ulasan dan rating di pelatihan yang sudah diikuti. Sudah. Baik, jika untuk ketiga syarat tadi sudah diikuti, maka untuk pencairan insentifnya tidak ada masalah, akan segera dicairkan. Yang pertama dicairkan bulan Juli terlebih dahulu. Setelah bulan Juli selesai, akan menyusul Pak bulan Mei dan Juninya. Oh gitu ya, berarti nanti Iya. untuk yang cairan duluan malah dari yang tahap 3 dulu ya, baru nanti menyesuaikan apa tahap 3, 4, 1, 2, 3 atau nanti acak sesuai dari prakerjanya atau gimana? Kalau kami Pak mengutamakan yang sesuai jadwal dulu, di mana untuk bulan Juli Bapak jadwalnya kan masih ada. Nah ini berarti yang diutamakan bulan Juli dulu. Setelah bulan Juli selesai, baru Pak diproses yang gagal tadi. Oh, Jadi gitu. kemungkinannya itu kita tidak bisa tentukan yang pertama atau yang kedua terlebih dahulu, tapi dipastikan nanti untuk di bulan Juli sampai dengan Agustus Bapak ada pencairan kurang lebihnya 4 kali. Artinya untuk bulan Agustusnya itu ada untuk yang sesuai jadwal, bulan Julinya ini kemungkinan Pak bisa jadi 2 kali atau 3 kali sekaligus dalam 1 bulan. Oh baik. Tapi kan saya Iya. juga ngelihat dari grup ya Mas ya, juga kan Iya. karena dari tanggal pencairan juga kan itu bertahap ya Mas ya.
Iya benar. Iya. Jadi kalau nggak salah hari ini itu untuk yang tanggal 10 11 ya Mas ya. Benar, tanggal 10 atau 11 sekarang sudah masuk ke estimasinya atau due date-nya, yaitu tanggal terakhir pencairan. Namun untuk dari dana pencairan insentif sendiri Pak, ini kita lakukan secara bertahap, artinya belum semuanya sesuai dengan jadwal. Tak perlu khawatir, untuk data Bapak atau Pak Sidi ini sudah saya kirimkan langsung ke manajemen kami dengan harapan pencairannya normal. Hanya saja kembali Pak, untuk e-wallet ataupun untuk dari rekeningnya harap dinormalkan. Artinya kalau ada kendala di e-wallet atau rekening nanti gagal lagi. Oh gitu. Berarti ini walaupun saya statusnya masih belum diproses itu nggak apa-apa ya? Atau berarti Hmm. antara hari-hari besok atau paling lama itu minggu ini paling ya, Mas? Kalau paling lama kita masih belum bisa menentukan Pak, karena memang untuk follow up sendiri baru dilakukan sekarang ya Pak ya. Heeh. Mungkin kalau misalkan sekarang Bapak masih belum dapat atau terlambat, bisa ditunggu dulu sampai dengan akhir bulan Juli, karena memang ada notifikasi atau ada pemberitahuan dari pihak manajemen paling lambat sendiri di akhir Juli. Oh gitu. Berarti nanti ini juga dari pihak prakerja juga belum bisa memastikan ya. Cuman saya juga Loh, mohon bantu sama Masnya ya, tolong di follow up iya, kan ya Mas ya. sudah. Karena ini Kalau kan follow up sudah. Mas, tapi ini kan juga banyak ya teman-temanku yang pada tanya ke saya juga mengenai insentif ketiga itu Iya. eh kalau yang tanggal 10 atau tanggal 9 itu belum pada cair, sedangkan insentif yang pertama dan kedua itu lancar-lancar aja, itu kenapa, Mas? Kalau itu kita tidak bisa pastikan Pak, harus pengecekan satu persatu untuk dari akunnya karena berbeda-beda kendalanya. Seperti yang Bapak alami sekarang kan ini kendala e-wallet, jadi ini teknis dari pesertanya. Ada juga yang kendalanya ini belum mengisi ulasan dan rating. Lalu ada kendala-kendala yang memang tidak bisa kita pastikan karena masing-masing peserta kan berbeda-beda. Kemungkinan kalau misalkan Bapak dapat info tanggal 9, tanggal 10 belum selesai, belum dicairkan, mungkin yang peserta tersebut ada beberapa yang belum diselesaikan, seperti contohnya pemberian ulasan dan rating. Tadi kan sudah saya sampaikan juga, ulasan dan rating sekarang sudah wajib. Ada beberapa yang belum memberikan, nah kita minta berikan dulu. Nanti kalau sudah diberikan, tetap akan dibantu pencairan insentifnya. Ada juga yang kondisi sama dengan Pak Sidi, di mana belum melakukan upgrade untuk dari e-walletnya, nah minta upgrade dulu. Nah, tetap kita bantu cairkan nanti setelah upgrade. Atau sudah upgrade cuma data yang diberikan di e-walletnya tidak sesuai dengan prakerja, itu kan harus disamakan juga datanya. Kalau sudah sama, maka pencairan tetap diproses juga. Jadi intinya tidak bisa kita pastikan kendalanya itu apa, harus dilihat dari masing-masing pesertanya. Oh, begitu, Mas. Terus kalau soal Iya, mengenai ya. insentif survei kebekerjaan itu gimana, Mas? Kalau untuk survei kepekerjaan sendiri, Pak, ini memang nanti ada untuk dari insentif tambahan berupa insentif survei. Insentif survei itu akan diberikan kepada semua peserta yang mengikuti prakerja ya, Pak ya. Itu satu survei akan diberikan insentif sebesar 50.000. Maksimal satu peserta akan mendapatkan 3 kali survei. Jadi totalnya Rp150.000. Namun sampai dengan saat ini untuk dari survei kepekerjaan itu memang belum dibuka, Pak. Masih belum ada. Kalau sudah ada nanti akan muncul di dashboard masing-masing Pak, yaitu link survei. Ketika linknya Bapak klik akan masuk ke survei, judul surveinya survei kepekerjaan. Jika memang nanti ada yang menginformasikan sudah mengisi survei, contoh ya Bapak ikut di grup, lalu di grup itu ada yang menginformasikan saya sudah mengisi survei Iya, dari iya, benar-benar. prakerja. Nah, itu Bapak jangan langsung percaya dan langsung konfirmasi ke prakerja. Nah, Bapak tanya saja, coba dibaca judul surveinya apa, karena ada juga survei yang diberikan dari pelatihan. Khawatirnya itu survei dari pelatihan. Kalau survei pelatihan itu kan di luar dari pekerja dan kami tidak tahu dapat insentif atau tidaknya karena berbeda. Oh, Kalau kalau dari kami Pak judulnya survei kebekerjaan dan itu belum dibuka, jadi belum ada yang dapat surveinya. berarti itu nanti kalau semisal udah dibuka itu nanti dapat insentif surveinya itu secara bertahap ya, Mas? 50 50 50 atau langsung 150.000? Tergantung Pak, karena saat ini kan masih dalam proses, artinya masih direncanakan bagaimana cara pemberiannya, apakah memang langsung 150 atau 50.000, nah itu masih belum dapat kita infokan, karena dari pihak manajemen pun masih merencanakan hal itu. Oh, gitu ya, Mas.
Iya. Oh iya, udah jelas Mas. Oke, oke. Bagaimana Pak John? Ada lagi yang bisa dibantu? Sudah cukup, sudah cukup. Baik. Ya, terima kasih telah menghubungi layanan Kartu Prakerja. Selamat sore, selamat beraktivitas Pak John. Oke, jadi itu ya teman-teman penjelasan singkat dari CS Prakerja mengenai kendala teman-teman ya, dari pencarian insentif ketiga teman-teman yang belum cair juga, terus insentif teman-teman yang insentif ke-1, insentif kedua sampai ketiganya itu masih statusnya gagal. Terus mengenai insentif survei kepekerjaan ya teman-teman. Tapi teman-teman jangan sampai lupa ya untuk menyalakan lonceng di bawah ini, karena jangan sampai ketinggalan notif terbaru dan terupdate ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ya teman-teman. Oke, terima kasih.